kita udah ada di dalam samudra kelimpahan, tapi kitanya masih teriak-teriak, aku mau ini, aku mau itu, padahal udah ada di dalam kelimpahan sebetulnya. Nah, kenapa itu belum ada di tangan? Banyak lapisan yang menutupi kelimpahan itu. Berupa apa? Berupa trauma-trauma masa kecil, kesedihan di masa kecil, belief-belief di masa kecil, labeling, kamu mah nggak bisa, kita mah orang kecil, nggak bisa dapetin itu kan belief-belief yang salah. Ini ada Pak Awan dari Yogyakarta, kemarin juga udah ikut reuni juga nih Pak Awan. Silahkan Pak Awan. Hai, Terima kasih Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau berduka cita atas meninggalnya suami TPB. Pokoknya saya cuma bisa ucapkan doa semua yang terbaik buat TPB pokoknya. Terima kasih. Ya, ini aku mau cerita dari mana ya? Kayaknya semuanya sudah diceritakan dari teman-teman kita dari Bumi Salma juga itu dari cukup menurut saya ilmunya. Dan saya juga nggak tahu harus dari mana perkembangan awalnya gitu loh. Tapi yang jelas cerita sebelum kamu belajar sama setelah belajar aja ada perubahan mindset apa? kalau itu banyak banget ya, sudah nggak bisa saya sampaikan sih sebenarnya. Pokoknya intinya apa yang belum aku pernah rasakan selama ini semuanya sudah terdapatkan. Sudah terdapatkan. Awal mulanya sih sebenarnya saya kenal TPB itu dari Haji Rosa itu baru sebenarnya bulan Juni akhirnya saya tertarik dengan cerita-cerita ada yang manifest gitu. Terus akhirnya saya coba ikut daftar, terus jadi ikut 15 ya kalau salah 15. Dari situ setelah ikut 15 itu coba lah ya saya langsung praktekkan. Waduh, usaha jual mobil saya itu sudah bahasa saya itu yang biasanya closing 15 atau 16 satu bulan, di bulan Juli itu setelah saya ikut 15 itu saya langsung, pokoknya saya bahasanya gini teh, saya geber, jadi kan tadi bilangnya step by step hari ke hari gitu ya. Tapi kalau saya kemarin langsung saya coba semua teh, jadi dari apa namanya selling rope, dari quantum jam, dari apapun lah pokoknya yang sarannya teteh itu langsung saya geber gitu. Walaupun sehari kadang sampai berkali-kali saya ulang gitu, tapi ternyata memang apa ya hasilnya itu sesuai gitu. Saya di bulan Juli alhamdulillah closing mobil itu sampai 31 Juli. Masya Allah. Dan itu dan itu baru pertama kali saya main mobil dari tahun 2006, baru kali itu di bulan Juli itu saya closing terbesar saya 31 unit. Wow. Gitu. Kamu praktekin apa aja? Sadar nafas syukur, praktek. Pokoknya awalnya saya tuh tetap saya kunci di hati, saya itu sudah berkelimpahan teh. Okay. Cuman itu yang saya kuatkan di hati, pokoknya bahasa saya gini teh. Misalnya saya sudah berkelimpahan, semua pasti yang saya inginkan harusnya tercapai gitu kan. Makanya di awal-awal itu selalu saya minta bantuan TPB untuk merilis diri sendiri gitu kan. Dan itu pun saya rilis itu apa ya, sudah nggak tahu waktu gitu kan. Pokoknya semua ada langsung saya rilis, pokoknya apapun dari ibaratnya apa ya, nggak ada jedanya lah gitu loh. Bahasa saya itu mungkin kalau bahasa anak muda saya itu saya gaspol lah gitu loh. Pokoknya rilis itu saya gaspol, bener-bener gaspol itu ya alhamdulillah sampai seperti itu gitu kan. Dan dari hati juga itu biasanya itu jadi gini deh, walaupun saya closing terbesar 31 unit itu, tapi hati saya tuh tidak sesenang ini deh. Maksudnya biasa apa ya, rasanya itu nikmat, senang, tapi nggak apa ya, nggak terlalu berlebihan gitu loh kayak. Jadi hobinya itu ya, pokoknya enak gitu loh, di hati itu enak, di teman-teman marketing juga enak, di pegawai juga enak, di keluarga juga enak gitu. Jadi intinya tuh bisa menikmati lah gitu. Jadi saya ibaratnya itu mungkin rezeki yang berkah barokah itu apa ini gitu, mungkin seperti itu gambarannya. Oh, jadi start pertama rasa hati kamu sadari untuk merasakan bahwa aku udah berkelimpahan, itu ya? Modal utamanya itu dulu? Modal utama itu. Pokoknya apapun, saya kunci di situ. Kalau nafas syukur dan lain-lain itu, malah saya ibaratkan bukan nomor dua kan. Karena saya sudah kunci, saya sudah berkelimpahan, pasti saya bisa. Apapun yang saya inginkan, harusnya bisa gitu. Tapi bahasa Jawanya ini ya, nggak ngongso gitu ya, nggak ngongso, nggak dalam arti nggak apa ingin diambil semua, nggak gitu rasanya nggak gitu. Jadi ya apa ya, susah saya mau menyampaikannya itu susah gitu. Nah terus yang kedua saya itu sebenarnya banyak sih yang kecil-kecil itu dari keluarga, dari ini, bahkan dari teman-teman sendiri itu, karena kondisi mobil seperti ini juga itu kan showroom
yang besar pun itu banyak yang datang gitu kan, karena kan dari finance itu kan banyak yang datang tuh Teh. Jadi kita tuh kayak ini loh, kayak yang lainnya sepi, kita tuh tetap malah naik gitu loh bahasanya gitu. Nah, jadi seolah-olah tuh kamu tuh pakai ilmu apa sih gitu kan, nggak, kalau orang-orang Jawa Jogja gitu kan, kamu bahasanya dukunmu di mana kan gitu, dukunmu di mana gitu. Pokoknya di dalam. Ya, ya, yang lain tuh pada turun 70%, bahkan sampai ada yang 80%, saya malah naik ya mungkin 200% malahan gitu loh. Dan bahkan di bulan Agustus kemarin kayak itu yang nggak saya jual juga, tapi memang sempat saya sending log dan saya quantum jam, saya tuh disuruh disuruh jualin hotel. Oke. Dan alhamdulillah di tanggal berapa ya kemarin, tanggal 4 kemarin kalau nggak tanggal 3 itu kita sudah ke notaris, sudah ada kesepakatan, dan bahkan sudah di DP itu sekitar 1 M. Dan pembayarannya itu rencana pelunasinya tanggal 20 September ini Teh. Wow, seru. Kamu dari kota mana? Ini Jogja Teh. Jogja. Oke, Yogyakarta. Wah, teman-teman yang mau manifest properti bisa merapat. Kamu boleh pay it forward sama mereka ya? Boleh Teh, boleh sekali. Dan itu kan kemarin alhamdulillahnya itu kan lakunya tuh 35 M Teh. Masya Allah, oke. 35 M, dan saya tuh kan disuruh nyari sendiri boleh, dapat komisi boleh. Iya. Nah, terus kemarin kan saya bilang sama yang punya, ini terus terang ditawar 35 gitu kan. Ya sudah, kesepakatannya saya kan pokoknya setornya 32 saja gitu kan gitu. Jadi masih ada sisa ya sekitar 3 M. Terus saya masih dikasih komisi itu masih turun sekitar 1,5% dari yang punya hotel. Dan insya Allah ya tanggal 20 besok ini gitu. Pembayaran pelunasan intinya gitu ya. Dan yang lebih saya itu rasakan dari quantum jam terutama ya, itu setelah saya itu reuni di Jogja itu di Hotel Ambarukmo itu kan ternyata di sesi terakhir itu kan suruh menulis 10 usaha baru. Betul. Saya nulis gitu kan, terus ternyata suruh lingkarin itu kan tambah 10 lagi kan waktu itu. Ya, betul. Jadi 20 ya. Ya. Ternyata suruh lingkarin mana yang ini gitu kan. Saya langsung nggak tahu, saya tuh ininya langsung lingkarin kafe gitu kan. Dan alhamdulillahnya saya langsung pas lingkarin kafe itu langsung saya quantum jam dari situ. Langsung saya quantum jam gini-gini, terus bahkan saya sempat sampai di rumah pun saya tuh ngeliat posisinya kalau di sini kayaknya bagus nih kafenya gitu kan, bawahnya showroom, terus di atas kafe gitu kayaknya bagus gitu kan. Dari situ saya quantum jam lagi gitu kan. Gak tahunya besok tuh ada saya datang bilang gini, mau di usaha buat kafe aja gitu katanya gitu. Pas saya tuh ya kok soalnya itu keinginan saya, kemarin saya ingin buat kafe di sini gitu kan. Oh ya sudah. Nah terus kebetulan kan saya tuh biasa borong-borong kayak gitu juga, tau kayak borong-borong usaha untuk kafe Indomaret gitu kan. Nah terus saya bilang kira-kira gimana, berapa biayanya kalau mau buat kafe kecil-kecil aja lah, nggak usah semewah-mewah gitu kan, yang penting nyaman gitu kan. Dianggarin lah sama dia tuh dari bangun pertama sampai akhir itu kurang lebihnya ya 120-an katanya gitu. Oke, ya terus saya bilang sama istri saya, yaudah nggak apa-apa kalau ayah ada uang boleh lah gitu kan gitu. Udah habis itu oke. Nah kebetulannya Teh, saya itu kan bilang, nanti yang garap itu bukan saya, tapi tak kasih teman aja katanya gitu. Dan setelah garap sama teman, nggak tahunya itu teman saya dulu Teh, itu teman kuliah saya, dan dia itu ya maaf saya bukan ini, dia pernah punya utang budi sama saya gitu, ini gitu. Terus hitung-hitungin lah, bangunnya berapa? Aku kemarin 120 kata om saya. Terus pokoknya karena saya punya utang budi sama kamu, ini tak suruh bayar 50 juta aja tak jadiin katanya gitu. Saya langsung kaget, nggak bisa gitu, gimana namanya, kamu kan juga perlu usaha gini-gini, perlu bahan-bahan dia beli. Udah nggak apa-apa, pokoknya kalau kamu nggak mau saya yang garap, saya nggak mau temenan lagi katanya gitu. Karena ini kan lebih dari sekitar 17 tahun kita nggak ketemu ceritanya kan gitu, karena teman kuliah. Iya. Nah, nggak taunya dia masih punya rasa katanya sih utang budi gitu, kami nggak taunya ya itu tadi dari anggaran 120 juta sama suruh bayar 50 juta teteh saya kasih foto-foto. Iya, aku lihat itu fotonya keren. Nah, tapi belum termasuk isinya loh itu ya, cuma bentuk bangunan aja. Terus kebetulan saya tuh isinya juga kan, saya udah nanya-nanya nih, kalau buat interior seperti ini berapa ya? Anggarannya sekitar 25 juta Pak, katanya gitu. Nah, saya tuh iseng-iseng lihat iklan gitu kan di marketplace, di Facebook gitu kan. Pokoknya ada kafe tutup gitu kan, ada iklan dijual semua gitu kan perabotannya. Coba saya WA saya telepon gitu, nggak taunya muncul di teman saya itu juga namanya muncul. Jadi kok namanya ini teman saya sendiri gitu loh, yang iklan gitu ceritanya gitu. Terus tapi kan dia udah nggak nyimpen nomor saya, tapi kan melihat foto profil saya,
kamu ini kan gitu. Oh, akhirnya saya ketemuan lah, karena saya lihat untuk kafenya itu lah, terus kan di iklannya itu kan totalnya sekitar 20 juta saya. Dari kursi meja, terus apa namanya tempat bartendernya dan lain-lain itu kan 20 juta. Itu pun saya cuma suruh bayar 8 juta saya. Jadi total 20 juta saya, kok seperti ini gitu kan. Jadi saya tuh merasanya, wah, apakah dari pas reuni kemarin saya Quantum Jam bersama Teteh langsung di situ atau apa, kok keajaiban berturut-turut nih gitu kan. Terus sampai saya sama istri saya, ya kamu pakai ini apa ya, kok bisa kebetulan nih gitu kan, saya kan ini lah. Ya, itu belum lagi deh, ada satu lagi AC kan, kita mau masang AC nih. Iya. AC itu saya lihat juga di apa namanya yang besar-besar gitu kan. Dan saya di situ juga ketemu teman juga, dan dia lain ketemu teman dia sebagai marketingnya Daikin lah gitu. Ya, khusus kamu pokoknya saya kasih bonus promo waktu itu totalnya sekitar 15 juta, dua AC cuma suruh bayar juga 8 juta teh, katanya promo. Dan di situ wah tambah marah lagi, kok seperti ini lagi gitu kan, kok ada kok Itu ya, kemudahan. semua gitu. Yang tahu juga ya saya sampai bingung lagi tuh deh, alat kopi itu kan harganya 20 juta. Iya. Saya cuma suruh bayar 12 juta saya itu juga. Itu tapi nggak temen, itu saya udah datang ke sana dan alasannya itu ya promo katanya gitu. Pak ini mumpung masih promo, terus diskon sekian bayarnya 12 juta plus bonus kita ajarin sampai bisa gitu ya gitu. Wah, jadi semua ya intinya alhamdulillah diskon semua kan, intinya pokoknya dipermudah semua gitu kan. Jadi situ. Jadi keajaiban Quantum Jam yang saya lakukan di Hotel Ambarukmo itu ternyata yang tahu bener teh. Dan itu terjadi kurang lebihnya cuma 9 hari atau 10 hari sudah terjadi. Masya Allah, setelah Gitu ya, ini yang bahkan waktu kita open pertama, alhamdulillah omset kita itu langsung tembus 4.800.000 deh. Waktu open pertama. hari pertama. Hari kedua alhamdulillah meningkat jadi 5 juta. Hari ketiga dan sampai sekarang rata-rata sudah ya 5 sampai 6 juta. Gitu kan omsetnya. Makin naik ya, makin naik. Jadi gitu kan ceritanya seperti itu. Itu yang menurut saya tuh usaha yang nggak pernah kita bayangin. Kalau mobil kan ibaratnya memang dari awal saya basicnya di mobil nih, di tahun 2006. Mungkin bahasa saya tuh ya mungkin ilmunya ada di situ ya sudah gitu. Tapi kan kalau kafe kan kita nggak ada ilmunya sama sekali, dan itu pun tidak ada bayangan untuk bikin. Cuma saya modal Quantum Jam. Pokoknya Quantum Jamnya saya ingat banget di Hotel Ambarukmo itu sampai merinding sekali. Dan alhamdulillah ya terjadi sampai sekarang gitu kan. Ini sudah berjalan berarti kurang lebihnya ya hampir 2 minggu teh. 2 minggu ya. Jadi yang kamu rasakan Quantum Jam sendiri sama Quantum Jam massal pada saat kita alumni itu kan hampir 400 orang lebih ya. Dan momentum bersamaan juga ada yang online juga kan. Jadi 400 orang lebih itu. Itu kamu rasain sensasinya beda ya, Mas Awan? Beda banget. Aku coba lagi Quantum Jam nggak sedahsyat itu bahasanya sebetulnya. Nggak sedahsyat itu. Makanya ini saya kan kemarin bilang sama istri, ayo kita bareng ke Bali gitu kan. Sekarang Quantum Jam di sana apa kira-kira yang belum. Jadi kalau saya sendiri aja seperti itu, apalagi kalau kita berdua, saya kan bilang gitu. Jadi ya insya Allah lah nanti kita bisa ketemu lagi di Bali. Ya itu kan mungkin itu teh. Jadi kalau pengalaman yang lain sih saya sudah nggak ini teh. Bahkan dari yang mobil tadi itu ya banyak teman-teman yang malah mau sharing ke kita gitu, mau share. Dalam arti saya kan itu modal aja deh sama kamu gitu kan, berapa 1 M, ada yang 2 M gitu. Tapi maaf terus terang saya nolaknya enak karena bahasanya saya tempatnya kita nggak ada, kita kan stoknya maksimal cuma 30, jadi ya tempatnya nggak ada gitu. Tapi memang banyak teh yang mau share modal malahan gitu loh, setelah melihat di lainnya itu ada turun 70% sampai 80%, kita malah naik sekitar 200% lebih malahan kayak gitu teh. Nah dan itu pun di bulan Juli itu yang waktu naik itu teh, di bulan Agustus Juli itu yang pas naik itu marketing saya sendiri aja sampai heran teh itu. Makanya terus di bulan Agustus itu teman-teman marketing itu dia ada datang ke saya, Pak, saya diajarin kok Bapak malah bisa closing lebih dari kita gitu loh. Gitu tuh. Kan saya juga kan memang iklan ya, saya juga memang iklan ya, walaupun saya punya marketing kan saya juga mesti iklan biasanya gitu, dari 30 unit kita kan biasanya saya juga tetap iklan. Dan di situ waktu closing 31 unit itu saya memang 20 unit sendiri closingnya. Nah gitu. Jadi malah teman-teman marketing itu, Pak kok sekarang Bapak beda gini, buat saya diajarin ilmunya gitu. Ya semua saya bagi semuanya ya. Saya kemarin lakuin gini gitu kayak gitu. Jadi ya di bulan Agustus kemarin alhamdulillah terbukti walaupun kita turun tapi masih naik lah. Masih kita ada sekitar 24 unit kemarin closingnya di bulan Agustus itu. Sebagian besar ya teman-teman marketing, saya cuma 8, sisanya teman-teman marketing 2 gitu kayak gitu. Ya itu kayak mungkin itu yang bisa saya omongin teh. Tapi cuma untuk seneng-seneng sih teh. Jadi bahasa saya pokoknya intinya satu teh.
kita tuh cuma disuruh seneng, kok susah banget, cuma itu aja sih yang saya pegang gitu aja. Padahal sudah jelas kalau kita seneng, rezekinya pasti seneng, pasti itu kan gitu, kayak gitu. Nah, cuma itu kan Susah banget gitu ya. Istilahnya disuruh balik ke sejatinya kita yang udah tanpa batas dan berkelimpahan. Ini kok ya susah banget, tinggal susah banget gitu terima kan. dan lepasin aja, bener nggak? Ya, Silakan Devi mau dieksplor masalahnya. Menarik nih, intinya harus seneng gitu. Nah, Mas Awan boleh dong, kalau misalkan nih, kan kita kan pasti nggak bisa kan seneng-seneng terus. Kalau misalkan nih ada kejadian yang tiba-tiba nggak ngenakin gitu, biasanya Mas Awan apa yang dilakukan? aku tetap saya kunci dari awal Mbak. Pokoknya tetap saya tuh sudah berkelimpahan, udah itu aja. Jadi masalah apapun saya langsung kunci, saya tuh sudah berkelimpahan, udah itu aja Mbak. Jadi itu otomatis itu tadi saya kembalikan ke ini lagi. Identitas baru ya, identitas barunya kunci gitu. Daripada saya pikir ruwet susah, mending saya happy happy, dah gitu aja lah. Semakin happy, ternyata rezekinya semakin happy. Itu terbukti. Ternyata gitu Mbak, gitu. Itulah yang diajarkan Teh Febi ya. Apa dunia ini panggung sandiwara gitu ya Teh ya. Gitu. Tapi yang jelas memang happy-nya itu tidak ekstrim lah bahasa saya Mbak. Jadi happy-nya itu lebih, ya kalau bahasa Jawa itu mungkin gini, yo nguno tapi jemuno gitu loh Mbak. Jadi apa ya maksudnya? Apa ya tuh, pokoknya jangan berlebihan lah gitu loh, maksudnya gitu. Jadi enak, rasanya tuh lebih enak dibandingin dulu mungkin closing 15-16 per bulan itu seneng banget, bahkan sampai sempat ya ini itu misalnya gitu. Tapi sekarang itu walaupun seneng hatinya itu tapi masih bisa mengontrol gitu. Jadi mungkin ya tadi bahasa orang Jawa itu memang bener lah, kalau saya sampaikan itu memang bener. Ya seneng tapi harus seneng gitu. Intinya gitu, mungkin gitu Mbak gitu. Gitu. Ya, jadi Mas Awan dan teman-teman semua, pada akhirnya kelimpahan yang dialami itu sudah jadi biasa gitu. Bukan sesuatu yang gimana banget, karena itu memang udah naturalnya kamu gitu. Ketika kemudahan datang, ya memang ini udah sejati dan naturalnya kita, jadi nggak perlu berlebihan juga gitu. Tawar-tawar aja, karena ya memang sajian semestanya seperti ini gitu. Ada kemudahan, ada kelancaran, jadi lebih ke ngerasain dari dalam, ini amazing banget ya hidup ini gitu. Ya, betul sekali. Betul. Ya masalahnya, jadi ini seru banget sih, ini hidup seindah ini Kak gitu. Iya, jadi pokoknya sebenarnya tuh gak ada yang sulit lah gitu loh. Jadi makanya saya tekankan terang ke teman-teman marketing, ke teman-teman pokoknya yang datang gitu, yang tanya-tanya itu saya bilang aja, kuncinya satu aja lah, pokoknya kamu buat hatimu tuh selalu happy, selalu seneng, pokoknya gitu aja. Saya bilang gitu aja Teh, pokoknya jawabannya gitu. Ya masa logikanya kita disuruh seneng, masa gak mau gitu kan? Ya udah, semua itu sudah ada yang ngatur kata TPB, ngapain kita pikirin gitu kan? Jadi nggak usah kita pikir lah, jadi udah ada yang mikirin gitu, bahasanya gitu aja Teh mungkin. Nah, Ya. sebenarnya substansinya simple, Devi dan teman-teman, substansinya sangat simple. Jauh sebelum kita semua lahir, kelimpahannya udah ada dan tersedia dan udah tergelar. Semuanya udah ada dan tersedia dan udah tergelar. Semua potensi tanpa batasnya. Yang membuat itu belum ada di tangan ya itu lapisan emosi yang menutupi kelimpahan gitu. Jadi pahami sama teman-teman, ada 3 kata yang perlu kita kenali, bahwa tujuan hidup kita itu adalah kebebasan, kedamaian, kelimpahan. Di luar 3 rasa ini, ada rasa damai, ada rasa bahagia, ada rasa berlimpah, rasa terima kasih. Di luar 3 rasa ini, itu bukan kamu. Ya, sadari, terima, alirkan, larutkan, terurai ke yang tanpa batas. Itulah seninya. Seni merespon kehidupan ini. Kunciannya benar tadi, pahami bahwa identitas sebenarnya kamu adalah mental cukup, mental berlimpah, mental bahagia. Itulah sejati kamu. Jadi ibaratnya air di dalam lautan tanpa batas, kita udah ada di dalam samudra kelimpahan, tapi kitanya masih teriak-teriak, aku mau ini, aku mau itu, padahal udah ada di dalam kelimpahan sebetulnya. Nah, kenapa itu belum ada di tangan? Banyak lapisan yang menutupi kelimpahan itu. Berupa apa? Berupa trauma-trauma masa kecil, kesedihan di masa kecil, belief-belief di masa kecil, labeling, kamu mah nggak bisa, kita mah orang kecil, nggak bisa dapetin itu kan belief-belief yang salah. Kamu nggak seperti itu, kamu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kamu bisa mewujudkan potensi apapun yang kamu mau dengan proses waktu tentunya. Nah, kesadaran itu yang perlu kita pahami, bahwa di dalam diri kita ada yang tanpa batas. Kita makan, kita bernafas, kita detak jantung berdetak, kan nggak mikir ya, Mas Awan ya? Kita nggak mikir, semua berjalan dengan otomatis, dengan sendirinya. Udah diurusin semua sama semesta, sama Allah, diaturnya lewat sistem semesta. Kalau semuanya sudah diaturin, terus sekarang nih kita udah tahu, cara kerja semestanya seperti cermin. Dia hanya memantulkan semua yang kita lepaskan secara frekuensi rasa.
Berarti kan kalau rumusnya kayak gitu gampang. Ya kita setel aja di sini frekuensi kelimpahan. Iya, Bener nggak? betul deh. Kan reality cuma respon dari apa yang kita lepaskan secara rasa. Kalau gitu kita setel aja di sini. Identitas kita kelimpahan sesuai dengan natural aslinya kita. Kalau udah tahu sejatinya kita itu, ya udah fokus aja sama sejatinya kamu. Karena tujuan hidup kita semua, tujuan hidup kamu itu adalah untuk bisa nggak terbuka, boleh nggak terbuka sama sebuah fakta, pada sebuah kemungkinan bahwa ini udah ada dan tersedia semua. Tugas kamu utamanya itu, kalau kata bukunya Sedona Method Lester Levinson, tugas utama kamu adalah menerima dan mengalirkan, melepaskan semua lapisan emosi yang menghalangi kesejatian kamu. Menghalangi sesuatu kebahagiaan dan kelimpahan yang seharusnya kamu rasakan dan kamu alami. Itu aksi terbesarnya semua manusia itu. Izinkan terima, sambut dan terima sebuah cerita dualitas, ada kebahagiaan, ada kesedihan, lalu izinkan dia kamu alirkan, kamu rasakan penuh, kamu terima, alirkan, lalu dia izinkan, lepaskan. Kemurniannya, energi cinta tanpa batas. Kalau hari-hari cuma diisi sama lifestyle habit seperti itu, kita enjoy, pahami bahwa hidup ini adalah seni merespon. Seni merespon, seni merasakan bahwa Allah Maha Baik, prasangka baik sama Allah di atas rata-rata, pahami identitas baru, aku cukup, hidup ini udah lebih dari cukup. Rasakan terus itu, lepaskan terus kebahagiaan. 227 terus kalau ketemu orang. Alirkan frekuensi kebahagiaan ini sehingga orang lain kalau melihat kita kok ya adem gitu. Orang lain kalau lihat kita kok ya nyaman, kok kayak ada rasa bahagia ya kalau lihat kamu, dekat sama kamu. Gimana caranya orang lain kalau dekat kita tuh kayak serasa merasakan Rahman Rahim Allah tuh ada di mana-mana gitu. Kamu jadi jembatan. Nah, itu terasa banget sekarang. Saya sama istriku, ya bisa dibilang tuh mungkin bahasa bocilnya kayak pernikahan baru lagi. Jadi memang merasanya tuh 2 bulan ini tuh kan bahasa saya itu tadi itu dari awal tuh saya gugur semua. Pokoknya PPB kan bilang katanya berjeda aja. Tapi saya pokoknya saya intinya tuh bukannya saya kemaru, bukan kemaru, bukan pingin semuanya cepat, enggak, tapi saya pingin bahasanya memperbaiki diri sendiri. Saya gugur sendiri. Apapun saya rilis ya hampir tiap ini, habis itu saya ganti quantum jam, habis itu saya ganti standing log. Tapi standing log tuh saya kebanyakan tuh sama orang tua, mertua, sama istri toh. Yang terakhir ini saya coba ke teman-teman AR sendiri sih gitu loh malahan, karena pikir saya teman-teman AR sendiri ini kayaknya yang butuh disanding login gitu loh bahasa saya gitu, karena kan selalu yang punya sometimes dan masalah kan ada di situ kayak gitu. Nah jadi kemarin tuh ada juga reuni teman-teman Jogja sendiri. Cuma kan saya kan karena saya itu cowok sendiri teh, jadi kadang-kadang saya tuh mau menyampaikan sesuatu di situ saya tuh nggak enak gitu. Jadi saya lebih baik diem aja lah, saya amati aja gitu kan gitu. Jadi memang karena itu tadi bukan ini, karena kebanyakan cewek, mas 99% cewek lah, yang cowok saya sendiri kan. Wah kalau mau ngajak kumpul-kumpul maka saya cowok sendiri. Karena saya kan mikir juga kan gitu, wah nggak nyaman juga kan gitu loh. Nah, jadi mungkin kalau saya sih pengen satu lagi teh yang saya ingat, Arigato Mani itu sudah saya lakukan sekitar 1 minggu ini teh. Itu ternyata mempengaruhi, iya, itu ternyata dahsyat sekali juga. Bahasanya gini, saya misalnya mengeluarkan uang nih, terima kasih ya uang gini-gini, tapi ternyata itu wisbacknya kembali ke saya itu banyak sekali, lebih banyak. Jadi nggak perlu saya omongin lah nominalnya, tapi alhamdulillah tuh saya misalnya mengeluarkan sekian, nggak nyampe inilah, paling 2 jam itu langsung ada wisbacknya langsung gitu loh. Itu terjadi bener deh. Seperti saya, jadi sekarang misalnya untuk mengeluarkan uang untuk apa ya, teman-teman untuk beli makanan atau apa itu aja udah langsung saya arigato mani gitu kan, langsung teman-teman tuh ya ini nggak taunya nanti terus ada lagi, kok masuk lagi, kok ada lagi yang ngasih gitu loh. Memang ternyata uang itu kalau diperlakukan dengan rasa sayang, dengan rasa syukur, ternyata memang kembalinya cepet kan. Dia senang banget balik lagi gitu. Balik lagi gitu. Iya seru banget. Gitu deh. Jadi kalau dari pengalaman Mas Awan, Umi Salma, Ibu Wiji, kesimpulannya cuma satu, Devi. Praktekin dengan konsisten, gitu ya? Praktek. Kuncinya di praktek gitu. Nggak kerasa ya kita berbincang-bincang seru, aku bahagia banget begini. Ya makasih ya, terima kasih pokoknya, terima kasih teh. Saya nggak bisa bilang apa-apa lagi lah, hanya terima kasih dan semoga Allah yang balas lah kebaikan teteh, ilmu teteh semua. Pokoknya saya nggak bisa membalas apapun, cuma ucapan doa semoga pokoknya yang Allah yang balas teteh, pokoknya itu. Terima kasih sekali kok ilmunya gitu ya. Aku bahagia sekali, sangat bahagia sekali, dan pesan aku cuma satu, pay it forward ya Mas Awan.
Iya. Alirkan Itu kan lagi. permasalahannya kalau cewek itu biasanya itu kayak nggak enak gitu loh. Wah, gimana ya mau? Nanti ada alumni yang cowok kok yang minta bantuan kamu untuk gimana ala kamu mempraktekkan ini. Pay it forward itu adalah tabungan semesta yang terindah. Ketika kita membagikan lagi kebijaksanaan, itu tabungan semestanya luar biasa indah sekali gitu. Jadi pay it forward setiap saat kamu ingat ada teman yang perlu dibantu, alirkan lagi kebaikan ini ke orang-orang yang kamu sayang. Itu tabungan semestanya powerful, sangat. Gimana kamu mau ngomong apa itu? Mi, kamu di mute. Mi, kamu di mute tuh. Satu lagi teh di bed 15 itu kan ternyata ada satu kampung sama saya. Ya. Ada. Nah, dia tuh sempet telepon saya, tempat WA saya, oh kok kamu bisa seperti itu ya gitu kan. Ya saya sampaikan apa adanya gitu kan. Kalau saya kemarin gini kok belum bisa ya gitu kan. Waduh, kalau itu coba saya bantu sebisa saya kok ya ngomongnya gitu kan. Karena kan dia juga lebih tua dari saya kan juga lebih hati-hati. Bahasa saya kan yang ngomong kan takutnya kalau saya salah ngomong anak kecil kok ngomongnya gitu kan saya juga nggak enak kan, saya takutnya gitu. Jadi saya lebih bahasanya ya saya juga belajar, tapi yang saya lakukan kemarin itu seperti ini. Ya alhamdulillah saya juga nggak tahu campur tangan Tuhan bisa seperti ini, saya kan bilang gitu. Jadi memang dia merasa ya pengen cepat manifest mungkin gitu juga kayak gitu. Jadi saya yo mau jadi begini, praktek yang saya praktekkan itu dicoba sama dia. Kalau memang dia belum bisa manifest, itu kayaknya kuncinya cuma satu deh, dia belum bisa melepaskan deh kayaknya gitu, itu sih. Ya cuma itu saya coba mungkin itu. Ya, jadi gini sebetulnya, semesta itu nggak bisa diburu-buru. Iya. Semesta tuh nggak bisa cara kerjanya dipaksa atau diminta cepet gitu, nggak bisa. Karena ketika rasa hati ini dalam getaran buru-buru, rusuh, pengen cepet, semesta nggak bacanya itu ada getaran kekurangan. Karena yang terbaca sama getaran vibrasinya adalah getaran belum punya. Pengen cepet-cepet terjadi gitu, malah nggak terjadi. Tapi kalau kita fokus aja deh di praktek, di sadar nafas syukur, di menerima melepas, di sending love, hasilnya ya udah lepasin aja. Jadi syukur enggak ya udah lepas, ikhlasin, lepasin, alirin, terserah aja. Ternyata makin dilepas makin cepat terjadi. Iya. Itu polanya, Mbak Devi dan semua teman-teman. Kalau mau cepat manifestasi, karena pola semesta itu unik gitu. Unik, dia hanya membaca getaran latar belakang hati kita. Ketika hati kita udah tahu bahwa oh aku yang berkelimpahan, oh ya udah, kelimpahannya kan hanya soal waktu kan, bener nggak? Iya. Kelimpahan terjadi dalam realita kita itu hanya soal waktu, karena kita harus ganti data dulu, data daleman. Kalau datanya masih itu, ya pantulannya masih itu. Semakin cepat dan semakin rutin sadar nafas syukur, menerima, melepas, sending love, itu semakin cepat realitanya. Tapi nggak usah ditungguin juga. Goalsnya lepasin aja, toh udah ada dan tersedia toh. Udah ada dan tersedia. Ini kan lagi matchingin frekuensi dalam resonansi yang sama antara getaran tubuhmu dengan frekuensi goal yang kamu inginkan. Kalau udah match ya jadi dia. Gitu. Mas Awan ada yang mau disampaikan nggak, pesan-pesan buat teman-teman yang lagi terpuruk? Simpelnya, ngomong simpelnya aja. Apapun yang akan terjadi, buatlah hati itu selalu senang dan gembira. Dan itu aja sih kalau saya. Pokoknya selalu apapun yang terjadi, hati senang dan gembira. Itu aja. Apapun resikonya, pokoknya tetap harus senang dan gembira. Itu mungkin itu sih kalau saya teh. Oke, tapi kamu sambil praktek itu ya tadi ya, rilis setiap saat ya? Iya, kalau rilis saya tuh bisa dibilang nggak ada jeda lah. Karena saya benar-benar merilis itu, ya saya nggak tahu. Pokoknya intinya tuh setiap saya rilis selalu muncul bagasi emosi saya yang dari kecil itu yang saya kadang nggak ada yang tahu, selalu keluar. Dan mungkin di situ saya merasa lebih los ya teh, lebih los, akhirnya mungkin manifestasinya saya itu lebih cepat gitu, mungkin gitu sih. Boleh contohin dikit nggak cara rilis kamu gimana sih? Misalnya nih, ke-trigger nih, data masa lalu naik nih, dalam kesedihan, kecemasan, ketakutan, cara rilis kamu gimana? Coba contohin. Ya kayak yang saya sampaikan yang terakhir itu. Nah, jadi ya cuman bayangnya terima gitu kan, habis itu udah terima duduk gitu. Pokoknya saya biasanya duduknya tuh lebih lama kayak, lebih lama. Jadi biasanya lebih sekitar ya habis 10 menit, 10 menit. Kalau saya rasakan bener, pokoknya apapun rasa itu saya terima, pokoknya saya rasakan sampai sedalam-dalamnya gitu loh. Biasanya gitu kayak. Habis itu kira-kira saya udah merasa enjoy, udah merasa tenang. Bahkan kalau misalnya itu susah, saya perlu dengan rasa yang cinta saya sama dia, walaupun saya menerima dia apapun gitu, itu di situ udah kena itu baru saya lepaskan, gitu teh. Kamu duduk, kamu terima rasa yang gak nyaman itu, kamu peluk 5-10 menit, rasakan penuh sampai dalam, sampai dalam, iya, sampai dalam, sampai kena, pokoknya sampai kena banget gitu loh, pokoknya gitu. Habis itu saya baru dilepaskan, ternyata itu gitu. Dan setelah itu plong.
Pokoknya ya itu tadi mungkin yang dibahas Teteh itu kelahiran kedua itu mungkin itu ya Teh yang saya rasakan. Jadi bahasanya gini Teh, besok tuh nggak saya pikir gitu loh. Hidup saya itu cuma hari ini. Yang saya pikir cuma sekarang ini, detik ini, itu aja. Saya nggak, kalau kemarin-kemarin kan, besok gimana ya, harus gimana supaya usaha maju atau apa. Kalau sekarang saya nggak pernah mikirin besok. Yang saya pikirkan cuma hari ini ya saya jalan hari ini. Kayak itu aja. Bahkan yang belum terjadi misalnya nanti habis maghrib aja kan nggak saya pikirkan. Sekarang gitu Teh. Iya. Jadi gitu. Keren kawan, keren. Jadi teman-teman caranya kayak gitu ya, untuk menerima, mengalirkan, melepaskan ala Awan. Itu udah terbukti dari penjualan mobilnya menjadi lebih banyak, hampir 60 lebih. Terus udah lagi proses juga. Kenapa? Bulannya 31 yang bulan Juli, yang Agustus bulan 24. 24, oke. Terus ada running lagi penjualan properti hotel ya, lagi running. Ya, tapi itu enggak, itu tahu pas aja saya takut nanti mau Betul, lepasin aja hasilnya. Dan yang lagi running sekarang kafe. Kafe lagi running sekarang. Gitu, jadi gitu ya. Buat teman-teman yang di Jogja, nanti mampir yuk ke kafenya Awan. Tapi nggak semewah yang kafe-kafe mewah loh Teh. Oh, justru asik yang natural aja. Yang penting kan suasana kebatinan di dalam ruangan itu yang terasa gitu loh pada saat kita hadir. Thank you so much Awan, thank you banget. Terima kasih Mbak Devi, terima kasih Usalma, terima kasih terima kasih. Insight nih Dev, aku nggak bisa ngomong nih Dev. Ternyata Ya, memang hari ini luar biasa ya Teh. luar biasa. Juga baru tersadarkan ya dari cerita Awan tadi bahwa momentum reuni itu betapa sangat-sangat powerful sekali. Di mana kita berjamaah menerima, melepas, endapan emosi mengalirkan, terus kita bersama-sama juga quantum jam bersama goal-goal kita lalu lepaskan, alirkan ke yang tanpa batas. Dan di momen reuni itu juga kan kita menggali potensi melipat gandakan kemakmuran kita ya, finansial kita lewat ide-ide yang nggak pernah bisa sebelumnya kita tahu, akhirnya itu muncul. Dan Mas Awan cerita ada ide baru yang udah berjalan gitu, manifest. Dan itu kalau kita lakukan bersama-sama itu memang luar biasa sekali. Dan pada akhirnya kegiatan Banten Revolution Reuni itu menjadi satu momentum yang kayaknya kangen terus untuk 3 bulan sekali kita ketemu ya Wan. Kayaknya setuju tuh Teh, setuju banget kayaknya. 3 bulan sekali itu rasa kangennya udah memuncak gitu. Iya. Vibrasinya beda banget Teh, beda banget. Dan Awan dan teman-teman tahu nggak, Desember tanggal 20 acara Banten Revolution di Bali itu adalah 1 tahunnya Banten Revolution ada. Wow. Jadi itu bakal amazed banget sih, kita tuh exciting, kita bareng-bareng selama setahun dalam kebersamaan, dalam pertumbuhan menuju kesadaran. Aku terima kasih banyak buat Devi udah nemenin hari ini. Makasih banyak untuk Ibu Wiji. Thank you untuk Umi Salma, Awan. Thank you so much ceritamu, dibagikan caranya. Thank you ya. Kita ketemu lagi nanti. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa jadi insight buat teman-teman. Kita bareng-bareng bertumbuh dalam kesadaran. Yuk bareng-bareng yuk, tujuan hidup kita dalam porsinya kembali melihat, merasakan, mengalami kelimpahan kamu yang sudah ada sedari awal. Kebahagiaan dan kelimpahan yang menjadi hak hidupnya kamu. Nggak usah khawatir kamu sendiri, kita bareng-bareng. Kita satu keluarga, yuk bareng-bareng gitu. Dan itu bahagia sekali sih kalau kita merasa bahwa kita ada temen gitu, melewati semua ini, nggak sendiri. Thank you so much ya, Awan, Umi Salma, Devi. Thank you, Teh. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.